lagi. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat multi-level list, Mencetak dokumen, dan juga membuat tabel serta cara menggunakan menu formula. Semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau membuat tabel pada Microsoft Word, di mana biasanya tabel digunakan untuk menyisipkan baris dan kolom tabel ke dalam dokumen yang ingin Anda buat. Tabel sendiri berada di bagian menu Insert. Pertama-tama, buka Microsoft Word yang ada di laptop maupun ada di komputer Anda. Lalu kita langsung menuju menu Insert, Tabel. Di sana ada berbagai pilihan menu: Insert Tabel, Draw Tabel, Excel Spreadsheet, Quick Tables. Insert Table itu berfungsi untuk memasukkan pilihan dari item. Misalkan Anda ingin memasukkan 11 baris dan juga 11 kolom, jadi Anda bisa langsung ke insert tabel karena di atasnya tidak menyediakan baris 11 dan kolom 11. Anda bisa tulis 11 dan number of barisnya 11. Dan hasilnya akan seperti itu. Dan hasilnya akan 11 baris dan 11 kolom. Dan untuk pilihan menu selanjutnya ada Draw Tabel. Draw Tabel itu berfungsi untuk membuat tabel secara manual atau menggambar tabel sesuai dengan keinginan Anda. Ada Excel Spreadsheet. Excel Spreadsheet itu berfungsi untuk menampilkan tampilan Microsoft Excel pada Microsoft Word. Jadi Anda bisa membuat tabel menggunakan Excel di dalam Word. Quick Tabel itu berfungsi untuk membuat tabel secara cepat. Nah, di sini saya akan menggunakan 4 kolom dan juga 4 baris. Untuk di sini, untuk desainnya, ada desain berbagai macam. Kalian bisa pilih dengan sesuai keinginan dan juga kebutuhan. Karena saya tidak ingin menggunakan desain, jadi saya tidak menggunakan desain. Borders itu menebalkan garis, ketebalan garis. Untuk shading, mewarnai tabel. Bisa lihat, ini akan menjadi ini sesuai kebutuhan. Ini fungsinya untuk penebalan dari garis. Draw tabel bisa Anda di sini, pen color untuk jika Anda ingin menggambar tabel sesuai dengan pen colornya. Untuk menu layout itu ada insert above. Saya akan menjelaskan insert above, insert below, dan insert left. Insert above itu berfungsi untuk menambahkan tabel ke sebelah atas. Langsung saja kita klik dan hasilnya dia akan menambahkan tabel ke atas. Bagaimana dengan insert below? Insert below itu berfungsi untuk menambahkan tabel ke bawah dan hasilnya akan seperti ini. Insert left berfungsi untuk menambahkan tabel ke sebelah kiri. Dan hasilnya akan seperti itu. Dan insert right berfungsi untuk menambahkan tabel ke sebelah kanan. Dan hasilnya akan seperti itu. Bagaimana dengan menu merge cell, split cell, dan split tabel? Itu langsung saja kita coba. Pertama-tama kita blok dulu. Dan kita klik. Otomatis hasilnya ia akan menghilangkan baris kolom. Jadi ia akan menjadikan satu baris. Bagaimana dengan split cell? Split cell itu akan jadi seperti ini. Ia akan menjadi 12 kolom tapi satu baris. Bagaimana split tabel? Split tabel itu menghilangkan semuanya. Otomatis ia akan menjadi seperti ini. Bagaimana dengan ketinggian dan juga mengatur ketinggian dan juga kelebarannya? Langsung saja kita ke menu layout. Kita taruh kursor di sebelah sini. Kita tinggikan dan hasilnya akan seperti ini.
Bagaimana jika kita tebalkan dan hasilnya akan seperti ini? Bisa tidak menebalkan ataupun melebarkan ataupun meninggikan secara manual? Tentu bisa. Caranya seperti ini. Ini dan ini. Jadi gampang. Nah, ini saya akan menjelaskan fungsi dari align ini. Fungsinya yang itu saya tulis misalkan aku. Saya kasih space di sini atau space di sini. Space aku, otomatis tulisan akan berada di atas tapi di sebelah kiri. Ini tulisan akan berada di tengah tapi di atas bagian tengah. Ini di atas bagian kanan. Bagaimana jika saya mencari ini? Ini tulisan akan mengambang tapi berada di sebelah kiri. Sementara ini tulisan akan menjadi di tengah tapi mengambang tapi di sebelah tengah, di tengah. Bagaimana dengan ini? Tulisan akan mengambang di sebelah kanan. Tulisan aku, bagaimana dengan menu itu? Menu itu align bottom right, align bottom left berfungsi untuk menaruh tulisan di sebelah bawah tapi di bagian kiri. Align button center berfungsi untuk menaruh tulisan sebelah aku berada di bawah sebelah tengah, di tengah. Dan align bottom right menaruh tulisan aku di bawah sebelah kanan. Jadi sebelah itu. Dan bagaimana cara menghapus tabel? Cara menghapus tabel langsung saja. Ini kita blok dulu, lalu delete tabel. Otomatis tabel akan menghapus sendiri. Ataupun cara manualnya, kita blok lalu kita tekan tombol backspace. Otomatis tabel akan terhapus. Di sini saya juga akan menjelaskan fungsi menu formula. Fungsi menu formula atau rumus formula itu berfungsi untuk menghitung angka di dalam tabel. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi pergi ke Excel untuk menghitung angka yang ingin Anda hitung. Langsung saja kita cari menu layout, formula. Di dalam formula itu ada berbagai macam function atau fungsi. Ada absolute, and, average, count, define, false, if, in, max, min, mod, not, or, product, round, sign, sum, dan true. Untuk pertama, absolute. Absolute sendiri berfungsi untuk menghitung nilai absolut dari nilai di dalam tanda kurung. Rumusnya ada absolut, terus min 22. Dan hasilnya akan menjadi 22. Oh ya, saya lupa menghapus ini karena saya hanya memerlukan 3 kali 3 tabel. Dan tabel dari kolom dan baris. Saya hapus. Untuk n, fungsi n itu berfungsi untuk mengevaluasi apakah argumen di dalam tanda kurung semua true. Langsung saja untuk average itu berfungsi untuk menghitung rata-rata dari item yang diidentifikasikan di dalam tanda kurung. Average berfungsi untuk merata-ratakan. Misalkan saya tulis 100, di bawahnya saya kasih 50. Terus saya cari rumus fungsi dari average. Above. Saya tulis menjadi above. Above. Dan kita lihat above. Kenapa above? Karena dia akan menghitung nilai rata-rata dari yang di atas dan lihat hasilnya akan menjadi 75. Dan kita lihat hasilnya akan menjadi 75. Terus count. Bagaimana fungsi count?
Sebentar, saya lupa menghapus dulu di sebelah sini saja. Count fungsinya count, sebentar, saya kurang fokus. Count di sini berfungsi untuk menghitung jumlah item yang diidentifikasi di dalam tanda kurung. Rumusnya count left. Sebentar, count left. Count left. Dan hasilnya akan menjadi 1. Define. Selanjutnya ada pilihan menu define. Define itu berfungsi untuk mengevaluasi apakah argumen di dalam tanda kurung ditentukan, mengembalikan 1 jika argumen yang telah ditetapkan, dan mengevaluasi tanpa kesalahan 0 jika argumen jika argumen yang telah ditetapkan dan mengevaluasi tanpa kesalahan 0 jika argumen tidak didefinisikan atau mengembalikan kesalahan. Rumusnya ada define dan gross income. Dan hasilnya akan menjadi 0. Yang selanjutnya ada false. Saya akan menjelaskan false berfungsi untuk mengambil argumen tidak ada, selalu mengembalikan 0. Langsung saja rumusnya false sama dengan false. Itu saja, dan hasilnya akan menjadi 0. Selanjutnya ada pilihan menu if. Pilihan menu if itu menu if. If sendiri berfungsi untuk mengevaluasi argumen pertama, mengembalikan kedua argumen jika argumen pertama true, mengembalikan argumen ketiga jika argumen pertama false. Dan yang selanjutnya ada in. In di sini berfungsi untuk membulatkan nilai di dalam tanda kurung ke bawah kebilangan bulat terdekat. Rumusnya in, saya tulis 65.67 dan hasilnya akan menjadi 5. Karena ia membulatkan. Untuk max itu berfungsi untuk mencari nilai terbesar dari suatu bilangan. Max, bentar, saya tidak bertemu. Max fungsinya untuk mencari nilai rata-rata. Tapi sebelum itu saya harus menghapus ini dulu untuk mencari nilai terbesar. Langsung saja kita tulis rumusnya. Max, karena kita mencari nilai dari nilai terbesar yang ada dari 2 item tersebut, above. Jangan lupa tanda kurung. Dan yang paling besar ialah 100. Yang selanjutnya ialah min. Min atau minimum. Min atau minimum itu mencari nilai minimum dari kedua item tersebut. Ini min, above. Dan yang minimum dari kedua tersebut ialah 50. Terus ada menu selanjutnya ialah mod. Modified sendiri berfungsi untuk mengambil 2 argumen, harus berupa angka atau mengevaluasi angka, mengembalikan sisa setelah argumen kedua adalah dibagi pertama. Jika sisa adalah 0, mengembalikan 0,0. Langsung saja mod 4,2. 0,0. Hasilnya akan menjadi 0,0. Lalu fungsi not. Sebentar, saya hapus dulu ini. Fungsi not. Not berfungsi untuk membawa satu argumen, mengevaluasi apakah argumen true, mengembalikan 0 jika argumen true, 1 jika argumen false. Sebagian besar digunakan di dalam rumus if. Itu not. Rumusnya
1 sama dengan 1 dan hasilnya akan menjadi 0. Terus OR, fungsi dari OR. OR sendiri berfungsi OR sendiri berfungsi mengambil dua argumen. Jika salah satu true, mengembalikan 1. Jika kedua false, mengembalikan 0. Sebagian besar digunakan di dalam rumus. Rumusnya itu OR 1 sama dengan 1, 1 sama dengan 5. Dan hasilnya, 1 sama dengan 5. Dan hasilnya akan menjadi 1. Produk sendiri berfungsi untuk menghitung produk dari item yang diidentifikasikan di dalam tanda kurung. Langsung rumusnya product left. Dan hasilnya akan 100. Lalu icon selanjutnya adalah round. Round berfungsi untuk mengambil dua argumen. Argumen pertama harus berupa bilangan atau mengevaluasi ke angka. Argumen kedua harus menjadi bilangan bulat atau mengevaluasi ke bilangan bulat. Membulatkan argumen pertama ke jumlah digit yang ditentukan oleh argumen kedua. Jika argumen kedua lebih besar dari 0, argumen pertama dibulatkan ke bawah ke jumlah digit yang ditentukan. Jika argumen kedua adalah 0, argumen pertama dibulatkan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Jika argumen kedua negatif, argumen pertama dibulatkan ke bawah ke sebelah kiri desimal. Langsung saja round 123.456,2. Hasilnya akan menjadi 14.123.4,6. Bagaimana jika kita menggunakan rumus seperti ini? Round 123.456,0 dan hasilnya akan menjadi 123. Dan itu. Lalu saya akan menjelaskan menu sign. Sign sendiri berfungsi untuk membawa satu argumen yang harus berupa angka atau mengevaluasi ke angka. Mengevaluasi apakah mengidentifikasi item di dalam tanda kurung jika lebih besar dari, sama dengan, atau kurang dari 0. Mengembalikan 1 jika lebih besar dari 0. 0 jika 1 0, jika kurang dari 0. Rumusnya sign, saya pakai angka min 11. Dan hasilnya akan menjadi min 1. Lalu selanjutnya ada sum. Sum itu singkatan dari summary. Summary itu menjumlahkan. Jadi kita langsung pilih. Sudah diisikan. Sum itu menambahkan atau menjumlahkan dua item. 100 ditambah 50, hasilnya akan menjadi 150. Dan true membawa satu argumen, mengevaluasi apakah argumen dan fungsi dari true itu fungsi dari true membawa satu argumen, mengevaluasi apakah argumen true, mengembalikan 1 jika argumen true, 0 jika argumen false. Sebagian besar digunakan di dalam rumus if. Rumusnya true dalam tanda kurung 1 sama dengan 0. Hasilnya akan menjadi, jika syntax error berarti rumusnya salah. Sebentar.
Hasilnya akan menjadi 1. Di sana ada pilihan menu left, right, above, ataupun below. Di sini saya akan menjelaskan. Jika dia dalam menu menambahkan sum above, ia akan menambahkan atau menjumlahkan yang ada di atas, karena perintah kita menyuruh dia untuk perintah kita kepada komputer menyuruh dia atau mereka untuk menjumlahkan yang ada bilangannya ada di atas. Bagaimana jika kita ingin menjumlahkan yang di atas? Bentar, kita jadikan di sini 50. Bentar, 50 dan kita hapus di sini 100. Kita langsung ke formula. Kita ketik saja manual sum below. Otomatis dia akan menambahkan yang berada di bawah. Dan hasilnya akan menjadi 100. Bagaimana yang right? Saya isi di sini 25. Dan yang left, maksud saya yang left akan menjadi 125. Yang right dia akan cara membuat multi-level list pada Microsoft Word, yaitu yang pertama buka Microsoft Word kalian, lalu cari multi-level list pada menu Home. Di sini terdapat current list library seperti ini. Lalu di sini saya akan mencontohkan cara membuat list baru sesuai keinginan kalian. Yaitu yang pertama, klik define new style. Yang pertama yaitu memberi nama style kalian. Lalu memilih style apa saja yang ingin kalian gunakan. Di sini saya akan mencontohkan yaitu first level. Di sini saya menggunakan angka 1, 2, 3. Lalu untuk second level, saya menggunakan huruf A, B, C. Namun saya ingin memulai kalimat tersebut agak menjorok ke kanan, yaitu klik increase indent. Ya, untuk menjorok ke kanan yaitu increase indent, lalu menjorok ke kiri yaitu decrease indent. Untuk third level, saya menggunakan bullet, yaitu seperti ini. Lalu increase indent. Untuk fourth level, saya menggunakan huruf Romawi kecil, lalu increase indent. Jika semua sudah sesuai dengan keinginan kalian, klik OK. Karena tadi saya menggunakan angka, maka itu disk yang pertama yaitu 1. Lalu enter, akan menjadi 2 jika kalian klik tab, maka ia akan menjadi second level, yaitu huruf kecil. Lalu enter, akan menjadi B. Kemudian saya enter kembali. Sekarang saya akan mengklik tab kembali, maka akan menjadi third level yang tadi saya gunakan, yaitu bullet. Kemudian enter. Nah, bila kalian klik enter 2 kali, maka ia akan kembali ke list sebelumnya. Lalu saya enter kembali, maka ia akan menjadi 2.
Lalu saya enter enter lagi menjadi 3. Lalu enter kembali menjadi 4. Bila kalian tab, maka ia akan menjadi list yang kedua, lalu tab kembali menjadi list ketiga yang saya gunakan, yaitu ballet. Kemudian bila saya tab kembali, akan menjadi huruf Romawi kecil. Jadi seperti itu cara membuat multi-level list pada Microsoft Word. Saya akan menjelaskan cara untuk mencetak atau print dokumen. Pertama, pastikan Anda masih membuka dokumen yang akan Anda cetak. Yang kedua, tekan Ctrl+, atau juga bisa langsung ke icon file, lalu pilih print. Pada jendela print, pastikan ini terisi dengan sesuai dengan merek atau merek printer Anda. Mohon maaf, data saya tidak terhubung langsung dengan printer, jadi penampakannya akan seperti ini. Yang keempat, pada page rate atau atur halaman yang Anda akan cetak, saya beri contoh. Pada pilihan print all page ini akan mencetak semua dokumen yang dari tampilan ini sesuai dengan page ini. Lalu jika print current page untuk mencetak halaman yang sedang aktif atau tempat kursor berada. Page untuk memilih halaman tertentu untuk dicetak. Contohnya, file atau dokumen yang saya akan cetak terdapat 9 page atau halaman, 9 halaman, tetapi saya hanya ingin mencetak halaman 1 sampai 3 saja. Maka kalian harus menulis di pilihan page 1 strip 3, maka yang akan tercetak halaman itu saja. 5. Copy. Anda dapat mengatur jumlah masing-masing halaman yang Anda akan cetak. Saya ingin mencetak cover ini yaitu 2 kali, maka saya akan menulis atau mengisi kolom ini. Jadi di sini cover ini akan tercetak 2 kali di pundak saya. Yang keenam, orientation. Orientation ini mengatur bentuk halaman yang Anda akan cetak. Di orientation ini juga terdapat 2 pilihan, yaitu portrait orientation dan landscape orientation. Portrait orientation mencetak dokumen secara vertikal, sedangkan landscape orientation mencetak dokumen secara horizontal. Paper size mengatur ukuran kertas yang Anda akan gunakan. Pastikan kertas yang Anda gunakan sesuai dengan pilihan Anda saat mengatur di pilihan. Yang ke-8, margin mengatur garis pinggir dokumen Anda. Dan yang ke-9, tag tertib adalah dalam mencetak dalam satu dokumen terdapat lebih dari satu dokumen. Mencetak dalam satu sheet lebih dari satu dokumen. Contohnya seperti kalian mencetak foto, dalam satu halaman terdapat 2 atau lebih foto yang dicetak sesuai dengan pilihan Anda. 10. Jika semua terasa sudah benar di dokumen yang akan Anda cetak, maka kalian
tinggal klik print, maka dokumen Anda akan semua dokumen